Hai semua, perkenalkan nama saya Selena Aprilia, saya dari kelas 11 PPLG 7 nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Padri yang berada di Minangkabau. So, stay tune. Jadi yang pertama, latar belakang Perang Padri. Perang Padri adalah perlawanan perang rakyat Sumatera Barat. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Lama banget ya. Terus perang ini digerakkan oleh pembaru Islam yang sedang konflik dengan kaum adat. Perang ini bermula dengan adanya pertengkaran antara kaum adat dan kaum Padri atau kaum ulama. Kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat, seperti mabuk, berjudi, dan sabung ayam. Lalu ada perebutan pengaruh antara kaum adat dan kaum ulama. Jadi mula-mula perang ini tuh kayak perang saudara di Minangkabau. Terus kita bahas pada fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. Pada fase ini adalah fase jalannya perlawanan. Dimulai gerakan kaum Padri yang menyerang pos-pos dan pencekatan terhadap patroli-patroli Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Tuanku Pasaman, sedangkan Belanda dibantu pasukan orang pribumi yang termasuk juga dengan kaum adat. Periode tahun 1821 sampai 1825 ini, serangan-serangan kaum Padri meluas di seluruh tanah Minangkabau. Karena merasa kewalahan dalam menghadapi kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Minangkabau. Perjanjian ini dilakukan di wilayah Alahat Panjang. Perjanjian ini dinamakan dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol juga tidak keberatan dengan perjanjian damai tersebut. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki wilayah-wilayah lain di tanah Minangkabau. Kemudian, Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan. Tetapi karena Belanda terlalu kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dipakai menyerang. Tuanku Mensiangan ditangkap. Tindakan tersebut menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol mengeluarkan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlanjut di berbagai tempat. Selanjutnya, fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Bagi Belanda, tahun ini digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga pada tahun 1825 tanggal 15 November ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sikandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga pada tahun 1839 sampai 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat. Untuk menghadapi perlawanan kaum Padri, dimulailah perang di fase ketiga. Pada pertemuan fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapat simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat akan meningkat. Orang-orang Padri yang mendapat dukungan kaum adat itu bergerak menuju pos-pos Belanda. Datangnya bantuan dari Pulau Jawa pada tahun 1832, maka Belanda semakin meningkatkan ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Kemudian dikeluarkan plakat panjang, adalah pernyataan atau jahit 4 yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum patriot. Setelah pengumuman plakat panjang ini, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Isi perjanjian plakat panjang 1833 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduk dilepaskan pembayaran pajak atau kerja rodi.
Yang kedua, Belanda akan menjadi pendengar jika timbul perselisihan antara penduduk. Yang ketiga, perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda. Dan keempat, penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri. Nah, selanjutnya akhir dari Perang Patri adalah pada tahun 1838. Ketika pasukan Patri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan perang tersebut secara efektif berakhir. Tuanku Imam Bonjol dan beberapa pendukungnya ditangkap oleh Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Ia kemudian dibuang ke berbagai tempat termasuk Ambon, hingga akhirnya meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol, perlawanan Patri kehilangan pemimpin utamanya, dan ini menjadi titik akhir dari Perang Patri yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Perang Patri juga berakhir dengan sejumlah perjanjian damai dan kesepakatan antara Belanda dan beberapa pimpinan Patri yang mengakhiri konflik tersebut secara resmi. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian Perang Patri adalah yang pertama, pentingnya persatuan dan konsolidasi. Perang Patri juga mengajarkan pentingnya persatuan dan konsolidasi dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar. Masyarakat Minang belajar bahwa mereka harus bersatu untuk mempertahankan tanah air dan kebudayaan mereka. Lalu yang kedua, penyelesaian konflik secara diplomatik. Perang Patri akhirnya berakhir melalui perundingan damai. Ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik, bahkan setelah pertempuran berkepanjangan. Yang ketiga, ada pertumbuhan kesadaran nasional. Perang Patri memunculkan kesadaran nasional di kalangan masyarakat Minangkabau. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda membantu mempersatukan orang-orang Minang yang akhirnya berjuang bersama. Nah, demikian penjelasan saya tentang Perang Patri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.